langsung aja kita dengarkan cerita dari bintang tamu kita secara langsung. Saya berkenalan dengan Prof. Evin itu tahun-tahun 99, 2000, 2001 ketika saya dan istri waktu itu kuliah S2 dan Prof. Edwin dan teman-temannya menyusul tanda petik ya takdir Allah bersama itu program GAD Prof. Edwin waktu itu program beasiswa untuk S3 di Max Planck Universitas Hamburg. Saya di TUHH di Harburg, satu kota satelit di sebelah selatan Hamburg. Dan kalau dari Hamburg kota ada acara bersama selalu memakai kereta yang sama S9 namanya S3 ke arah Neugraben. Prof. Edwin dan keluarga kalau nggak salah turun di Wilhelmsburg, saya lanjut sampai ke Harburg. Waktu itu gabung juga belakangan tahun-tahun 2000-an atau 99 saya lupa adalah Pak LT Handoko yang sekarang dipercaya Pak Jokowi menjadi kepala BRIN. Jadi waktu itu banyak mahasiswa dan memang Hamburg ini spesial. Ada mahasiswa, ada masyarakat, ada pegawai perwakilan, baik perwakilan Komjen, Konsul Jenderal, dan juga perwakilan dagang. Dan juga ada masyarakat yang sudah mukim di sana, itu kebanyakan dari pelaut atau abang-abang pelaut kita panggilnya, dengan pengalaman yang luar biasa sampai banyak negara. Saya kembali ke Prof. Edwin, bintang tamu kita. Waktu itu kami sering-sering kumpul, ya namanya di negeri orang, biar tidak suntuk dengan keseharian di kampus, di institut, dan sebagainya, ya weekend kita kadang-kadang kumpul, sama-sama dorongan bayi itu, atau gendong bayi itu. Prof. Edwin bersama keluarga, saya juga ada keluarga, dan juga dengan teman-teman yang lain. Sebagai pengantar cukup, saya pikir lebih banyak nanti kita pakai untuk Prof. Edwin ini. Prof, sudah nyambung, Prof? Halo? Halo, sudah. Terima kasih. Alkoholik. Pertama mungkin bisa cerita, Prof, terkait latar belakang keluarga, ayah, ibu, saudara-saudara, dan juga saya baca di berbagai, banyak sekali, gampang menemui riwayat hidup Prof. Edwin ini. Di Wikipedia ada, di berbagai majalah, macam-macam ada. Di situ terlihat ada sempat pindah-pindah, Prof. Ya, mungkin silakan diceritakan, Prof. Masa kecil sampai SMA gitu, Prof. Ya, saya pindah-pindah dari sejak lahir juga. Lahir saya di Jakarta, lalu setahun kemudian pindah ke Medan, dan adik saya lahir, dan lalu masuk SD itu juga berapa kota itu, di Palembang tempat, Jakarta, dan Cirebon pernah juga, Prof. Ya. pertamanya Jakarta, TK dan kelas 1 Jakarta, lalu pindah Palembang sampai kelas 5, lalu pindah ke Cirebon, kelas 6 di Cirebon, lalu SMP juga di Cirebon, lalu SMA pindah ke Jakarta lagi. Jadi memang waktu kecil juga pindah-pindah juga. Karena profesi orang tua, Prof, atau bagaimana? Karena profesi orang tua juga PNS. Ya. SMA terakhir di Jakarta ya, Prof? SMA Jakarta, SMP-nya Cirebon. Ya. Oke. Kemudian lulus SMA, ya orientasi lulusan SMA kan mau perguruan tinggi. Waktu itu ceritanya gimana, Prof? Mau kemana dan sudah mendarat di mana? Ya waktu perguruan tinggi saya seperti biasa anak-anak lainnya, saya melamar ke ITB. Waktu itu saya ingin jadi sarjana elektro, tapi keterima ITB-nya teknik fisika. Nah, kalau juga saya melamar swasta waktu itu ada Parahyangan, dan ada juga di Bandung apa sekolah apa lupa saya. Lalu sudah juga sempat kuliah, Prof? Sempat, jadi di ITB saya sempat 4 bulan, dan karena mendapatkan program Habibie, jadi saya pindah hanya 4 bulan di ITB, sisanya Jakarta untuk sebenarnya sudah mulai senang dengan Bandung kayaknya ya, Prof? Gimana Pak Kodik? Sudah mulai senang dengan Bandung atau ya sudah saya waktu itu saya juga dipaksa jemput oleh ibu saya, dan
dan beliau minta untuk mengambil beasiswa Habibie karena katanya kita keluarga, karena ayah saya meninggal tuh saya kelas 3 SMA, jadi Ya, ya, jadi, ya, ya. jadi permintaannya gitu dari ibu saya Ya, untuk masuk, untuk meringankan, ya meringankan, iya betul. ya, ya. Luar biasa, Prof. Kemudian proses itu STMDP atau FP ya, Prof ya? STMDP, saya STMDP STMDP 1. 1 ya, Jadi STMDP saya 1. waktu itu ke Kanada, jadi Amerika itu numpang lewat saja, Amerika numpang numpang lewat. lewat ke Kanada, Manitoba pertama ya. Bukan, jadi pertama itu di British Columbia di Oke, Vancouver, oke. 2 bulan untuk kursus bahasa Inggris saja. Lalu pindah ke Manitoba, waktu itu kami bersepuluh di Vancouver. Lalu saya pindah ke Manitoba, dan 6 orang ke Manitoba pada tahun pertama. Tahun keduanya saya transfer. Hmm. Tahun kedua saya transfer kuliah ke Hamilton di McMaster. Karena Bidang waktu itu apa, Prof? Bidang, ya bidang studinya apa, Prof? ya waktu di Manitoba saya bidang studinya fisika, jadi masih umum. Ya, ya. Lalu waktu di McMaster, Fisika teknik ya. saya pindah ke teknik, dan alhamdulillah sama seperti ITB saya diterima di teknik fisika lagi. Balik lagi seperti DTP ya. Ya, jadi memang sudah suratan takdir, akhirnya saya Hmm. ambil teknik fisika. Saya selesaikan di McMaster di Hmm. Hamilton di Kanada. Oh, sudah master, Prof itu? Namanya McMaster, nama universitasnya Oh, McMaster. master, bukan, oh, masih bachelor program. Ya, Karena bachelor. saya baca kan di Jepang ya, Prof ya, ini masternya ya. Master saya di Jepang ya. Lalu master Itu saya langsung, tahun langsung dari Kanada ke Jepang langsung atau balik dulu tidak, ke PPT? balik dulu ke BPT, dan saya waktu itu macam mencari-cari sekolah, dan Hmm. akhirnya keterima dalam beasiswa khusus. Jadi apa Hmm. yang apa yang Monbuso, tapi Monbuso yang U to U, jadi Universitas Hmm. to U. Jadi ada Hmm. program-program itu untuk negara-negara Asia Tenggara. Saya ngambil itu, akhirnya dapat master. Lalu yang setelah saya pulang dari master ada sekitar 2 tahun, Hmm. saya waktu itu dapat juga beasiswa dari yang diadakan oleh Pak Indro Yono untuk beasiswa khusus untuk DAD Marin namanya. DAD Ya, Marin kan? ya, ya, ya. Pak Indro ya tahu-tahu. Waktu itu banyak sekali rombongan ke Jerman Utara, ke Ya, Flensburg, ke Kiel, ke Rostock, ya, ke Bremen, Hamburg. Ya, ya, oke. karena memang program dari Pak Indro Yono itu karena Indonesia dianggap negara maritim. Jadi sudah ada kebentuk apa pikiran kali poros maritim dunia waktu itu. Ya, Nah, ya, ya, ya. saya mengambil masalah klimatologi atau iklim, dan kebetulan saya tidak tahu waktu itu ternyata waktu saya lulus itu jadi hot. Jadi sekarang kan orang bicara perubahan iklim dan sebagainya gitu. Waktu saya pulang itu yang hotnya itu waktu itu tahun 2003, dan tahun 2007 saya itu apa berusaha membela Indonesia karena kita dituduh sebagai emiter nomor 3 dunia. Dan Ya, ya, ya. waktu itu sampai berapa menteri mempertanyakan apa apakah itu benar atau tidak. Jadi terutama dari Pak Menteri Menko Kesra waktu itu masih Abu Rizal Bakri, dan Ya. beberapa menteri perhubungan dan siapa-siapa tuh. Saya memberi jawaban yang pakai data. Saya bilang ini argumen ini hanya dari LSM. Waktu itu LSM itu mengupakan di Nairobi pertemuan COP ke-12, dan Hmm. kita COP ke-13 itu kebetulan tuan rumahnya Indonesia. Jadi Ya, ya, ya. untuk persiapan COP ke-13 di Bali itu beberapa menteri juga mempertanyakan ini kita siap nggak jawaban ini katanya segala Itu macam. tahun berapa itu, Prof, yang Bali, Prof? Apa 2007? 2007 2007, ya, ya. ya. Oh, itu masih hangat, Prof baru pulang dari Jerman Iya, 2003, iya. 2004 ya. Iya, betul. Ya, ya, ya. Jadi Itu Prof di BPT di UPTHB ya, hujan buatan. ya saya di hujan buatan, tapi saya banyak ngurus masalah climate change dan masalah kebakaran hutan sampai hari ini. Ya, 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 paham. Artinya kalau di BPT jadi kerjanya sekarang B2TMC, tapi penugasannya ya sudah banyak mewakili Indonesia, artinya level nasional dan bahkan internasional. Saya lihat di CV yang tahun 2014 tadi itu 2 halaman tuh, Prof Edwin sebagai anggota delegasi, daftarnya panjang banget. Kalau mungkin 1 halaman lagi itu perkiraan minimal buat perkiraan saya kalau 7 tahun setelah 2014. Luar biasa.
Prof, balik lagi ke studi tadi, Prof, dari Kanada, Jepang, Jerman. Kira-kira karakteristik Kanada, Jepang, Jerman itu apa saja, Prof? Yang mungkin kelebihan kekurangannya yang kita bisa belajar dari sana, Prof? Yang perlu kita ya teman-teman atau adik-adik kita itu perlu apa ya ambil sebagai mungkin bekal hidup atau apapun itu. Ya kalau saya lihat Pak, yang pas saya di Kanada itu, memang apa yang kita pelajarin di SMA di Indonesia itu sebenarnya ada semua. Jadi kita tinggal mengikutinya aja dengan baik. Saya bilang ada semua. Jadi perbedaannya kalau waktu di Kanada saya harus memakai bahasa Inggris dan kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi yang diajarkan sama sebenarnya. Jadi jangan takut dan jangan malu dalam soal itu. Nah, karena saya juga sekolah kuliah di negeri orang, jadi ada perasaan takut. Jadi saya pulang harus harus berhasil. Ini tidak ada namanya gagal dan sebagainya. Lalu ada perbedaan juga antara waktu saya datang ke Jepang kan, eh, saya mohon maaf untuk lulusan Jepang ini kan lulusan Jerman sekarang, jadi saya bicaranya agak terbuka ya. Kalau lulusan Jepang itu menurut saya sih apa untuk lulusan untuk S1 S2-nya itu kita mereka tuh seperti kacamata kuda lah gitu. Jadi sebenarnya kalau mengikuti senseinya dengan baik, sensei itu dia apa setengah dewa jadi kita ikutin saja. Jadi kita akan insya Allah lulus lah. Jadi tidak ada Ketika masalah. ketimuran kayak Jawa gitu ya, Prof ya, harus Iya, menghormati banget iya. Jadi atasan dan yang lebih tua nah, gitu ya. tapi pas lalu pindah ke Jerman, saya mengalami situasi yang sangat berbeda sama sekali. Waktu Dilepas itu egaliter gitu ya. dilepas dan egaliter betul. Jadi sama Ya, ya, ya. Freiheit. Ya, Freiheit, ya. Nah itu. Nah itu apa? Saya juga sama profesor saya di Jerman tuh ketemu dalam satu semester, satu atau dua kali. Jadi Ya, tidak banyak, dia hanya mengetahui apa yang inti-inti saja dan ya, ya. saya harus mengetahui ya apa cari. Jadi pertanyaan yang mungkin dari profesor Jerman tuh itu ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan saya. Jadi pertanyaan setiap kali ketemu dia pasti ada pertanyaan. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kamu mau ngapain gitu. Nah, Hmm. kamu ngapain sebenarnya pertanyaan saya sebagai jadi Ya, ya, mestinya kan ya, ya, ya. tapi saya harus tahu sendiri jadi kamu Ya, ngapain ya. itu. Itulah Untung, Jerman. untung Prof. Edwin sudah artinya sudah biasa pindah-pindah kultur gitu ya, sudah siap dengan segala keadaan. Saya Enggak juga apa enggak juga ya. saya waktu di Jerman tuh ibaratnya 1,5 tahun saya tuh tidak ada kemajuan karena tadi Dicari-cari gitu ya. Ya. mencari-cari pertanyaan profesor tadi kamu mau ngapain, nah itu jadi kan Hmm. bingung saya tuh. Nah Ya, itu ya. saya ngalamin gitu. Ya, ya, Nah, ya. setelah lancar, setelah jalan, baru saya tahu saya mau ngapain. Itu apa kayaknya Cepat gitu ya. cepat Langsung fokus gradasinya ya. cepat ya. Ya. Ya ini poin Dan buat teman-teman yang mau kuliah ke Jerman, saya pikir Jerman kayak gitu, tidak semua. Kalau saya kuliah Hmm. S1, S2, S3 juga di Jerman, S3 saya itu proposal sudah siapkan oleh profesor, saya datang ke situ sebagai yang mengerjakan proyek tersebut. Jadi sudah arahnya Itu udah jelas, agak beda. orang Kalau ya kalau ya bagus. yang DAD ini tantangannya di situ. Jadi harus mungkin lebih baik ini ya Prof ya, mungkin Profesor bisa ngulas. Ya Mungkin ya. lebih baik dari awal sudah kontak dengan Profesor, ya sehingga sudah Hmm. kontak-kontakan mau apa gitu ya, Ya kira-kira. itu lebih bagus itu. Lebih bagus Yang ya. ya Ya, pengalaman Pak Kolik saya bilang pikir lebih bagus. Tapi ya, kita punya pengalaman yang beda. Jadi saya sendiri paper saya yang pertama publish itu bolak-balik itu sampai puluhan kali saya pikir karena saya merasa bulan berapa itu? apa Bulan berapa itu? saya buruk sekali tuh nulisnya tuh gimana. Tapi Hmm. di situlah saya belajarnya. Ya, Dari ya, ya. situlah. Di kesulitan itu ada pembelajaran Prof ya. Jadi Iya nggak iya jadi jangan takut menerima mendapati kesulitan gitu ya. jadi itulah hasil yang benar jadi Pak Kolik. Jadi saya itu ada bagaimanapun setelah lulus dari Jerman tuh ada yang tercatat di diri saya bahwa jangan takut dan untuk maju terus dan segala macam gitu. Ya luar biasa. Ya terbukti setelah pulang kan publikasinya ah, ya nggak terhitung ya di 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 CV yang tahun 2014 saja 23 halaman tuh. Luar biasa nih pengalaman Prof. Kalau kalau misalnya bisa ngurutkan balik itu mending kemana dulu Prof? Atau sudah pas itu Kanada, Jepang, Jerman?
Yang pertama tuh saya pikir mungkin Jepang duluan. Jepang Kita yang ya nurut dulu dan mempelajari sistem. kemudian Saya Kanada kalau gitu ya mungkin ya, ya kalau dan Jerman tuh Jerman. yang terakhir itu ya. Ya, pengembelengannya di Jerman luar biasa. Ya, Ada mungkin sedikit Prof, masih ada waktu untuk segmen ini, bisa cerita sedikit, ya kita bersama-sama banyak mendapat bantuan dari teman-teman abang-abang pelaut dan sebagainya, sehingga kita merasa tidak sendirian berjuang di Hamburg. Menurut Prof Edwin gimana? ya di sana tuh ada abang-abang pelaut dan juga abang-abang yang kerja di PTDI. Itu Ya, ya, abang-abang yang terbang itu. ya, Jadi ya, dari ya. mereka tuh dua kumpulan yang sebenarnya sifatnya beda gitu. Karena yang PTDI kebanyakan pendidikan jauh lebih tinggi dibanding yang pelaut itu. Yang pelaut tuh modal nekatnya banyak. Ya, ya. Nekatnya nekatnya besar sekali. Pengalaman hidupnya banyak. Pengalaman hidupnya banyak sekali Ya, karena ya. modal nekatnya. Ya, saya Jadi dengan cerita pengalaman ya perang geng dengan geng Filipina dan sebagainya luar biasa. iya betul. Kita masuk ke segmen berikutnya, Prof. Dunia kerja, Prof. Kerja di BPT tadi dari masuk ke situ, B2TMC hujan buatan. Eh, Karir penelitinya saya lihat di situ mirip-mirip Pak Indroyo. Kalau Pak Indroyo 40 tahun, Apu Pak Edwin, Prof Edwin ini 41 tahun, Apu mentok nih sudah apa nilainya, sudah ya boleh mengumpulkan lanjut, tapi untuk mencapai tertinggi sudah terpenuhi di umur 41 untuk 40 tahun. Iya betul, betul. Jadi seperti cerita Pak Holik dan saya tuh sebenarnya sebagai PNS atau pegawai negeri, saya menyelesaikan 13 pangkat, naik 13 pangkat dalam 26 tahun. Jadi 2 tahun, dua jadi tahun ya. jadi emang rata-rata 2 tahun 2 tahun. Dan itu Ya, emang ya. ada buktinya ada di catatan dari BKN, Badan Hmm, Kepegawaian hmm. Negara. Itu saya Pak bilang untuk itu Pak yang hmm, menyemangati siapa, Prof? yang apa? Yang menyemangati, yang mendoakan nggak banyak. Beberapa teman saya atau teman-teman kita yang dari yang balik ke BPT itu banyak yang nggak ngejar karir seperti itu, cuek aja, nggak ngurus dan sebagainya. Kalau Prof Edwin siapa yang menginspirasi waktu itu? Prof Ya, Idroyono. memang saya salah satunya Pak Indroyono juga dia kan di mana-mana ngasih slide Iya, iya, segmen iya. segmen umur per 5 tahun atau 10 tahun. Betul, ya, ya. Dan saya melakukan apa yang dia katakan itu dan karena kita sering ketemu dan saya Hmm, pikir saya tuh memang kerja juga cepat. Jadi saya pikir naik pangkat 2 tahun sekali itu wajar dan bisa dilakukan. Jadi, hmm, nah kita kan namanya pegawai negeri itu tugas kita ya begitu lah gimana. iya. Nah, jadi saya melakukan yang cepat. Saya harapan saya orang akan melihat saya suatu waktu. Iya. eh, Itu bagian dari kontribusi Prof Edwin ke masyarakat juga ya. Masyarakat ilmiah dengan jurnalnya, dengan masyarakat umum. Prof sering nulis di Kompas, di Republika oh dan ya, sebagainya, Prof ya. ya jadi sampai hari ini sudah 19 saya tulis 19, luar di media biasa. massa. Ya. Artinya sejak sejak pulang dari apa tahun 2003 dari Hamburg itu setiap tahun saya menulis satu di media massa Hmm, dan tahun ini saja udah 2 kali apa 3 kali. hmm. Ya Yang menginspirasi atau yang mengajak siapa itu, Prof? nggak Mungkin ada ada jadi partner. saya juga belajar otodidak memang saya Oh, tuh ya, ya. dan memang kan saya juga apa yang biasa saya tulis tuh Kompas itu kan orang tahu lah itu kayaknya surprising sih high level gitu. Ya, Jadi paling berat katanya ya. iya ya saya belajar sendiri jadi sebenarnya kalau mau tahu sebenarnya 70% dari yang saya kirim itu ditolak jadi yang masuk dalam Oh, luar biasa. penerbitan itu 30%-nya aja. Jadi Ya jangan patah semangat gitu ya, oh ya poinnya ya, teman-teman saya yang kemar pendengar. saya kemarin itu juga nulis masalah IPCC karena itu baru saya pikir layak jual Hmm. karena tanggal 9 Agustus sampai hari ini ternyata tidak terbit juga. Jadi memang lebih banyak yang ditolaknya sebenarnya. Ya, mungkin level topik-topik atau jadi poinnya kadang-kadang menyocokkan dengan yang lagi hit apa atau hari apa gitu ya. Ya juga itu apa yang nggak tahu loh. Jadi untung-untungan juga tuh gimana emang Ya, ya. ya harus kita harus berjuang terus. Maksudnya jangan ngalah. Kalau saya Hmm. pengalaman saya sih lama-lama kita mempunyai warna sendiri Ya, gitu. ya, ya. Kalau jurnal ilmiah dan sebagainya sekarang H indeksnya berapa, Prof? Sekarang H indeksnya yang Scopus 16-an.
18 dan 18. yang Google Scholar 24. Luar biasa ini. Itu saya Ya, juga sebenarnya banyak belajar waktu saya sudah kerja itu. Saya ketemu orang Jepang itu, orang Jepang itu adalah kawan saya dan dia profesor di Jepang sana. Dibilang kamu ngapain nulis-nulis sendiri? Capek nanti kamu jadi ya, tua ya, ya, sendiri, ya, mati ya. sendiri. Kamu harus bikin network katanya. Jadi bikin network. Jejaring ya dengan Iya, peneliti, ya, researcher ya. yang kerja tuh jangan kamu sendiri. Akhirnya saya tiru dia dan sekarang tuh ada network saya di Asia Tenggara, orang Malaysia, Vietnam, Thailand itu, Filipina dan mereka berkontribusi terhadap nama saya di Google Scholar. Hmm. Luar biasa nih, salah satu yang men-challenge saya untuk ya menuju ke arah apa yang dicapai Prof. Edwin itu Pak Andi Eka. Apakah ada peran Pak Andi Eka juga dalam internasional ini, Pak Prof? Uh, Menyemangati gitu, memfasilitasi, mendorong. Ya dia Atau, kalau dia kan memang agak mendorong saya dalam hal netral. Dia itu sangat mendukung orang yang berprestasi. ya, ya. Tapi kalau saya nilai sebenarnya pengalaman saya di BMKG itu memberi saya warna tersendiri. Salah satu memang Pak Woro Andi, ya, ya Boro. Woro ya, ya. Ya, jadi Ya, Pak kita Andeka. masuk ke BMKG, Prof. Silahkan. Ya, Oke. sekarang BPT sudah, sekarang BMKG. Ini Saya masuk waktu itu peran apa, Prof, yang diberikan atau yang diminta atau tugas apa yang diemban oleh Prof. Edwin waktu itu? ya tadi waktu saya awalnya itu karena saya sibuk masalah yang climate change, yang Iya. persiapan Bali, akhirnya banyak diperhatikan orang. Jadi pertama kali bukan BMKG waktu itu Menristek, saya disuruh megang suatu klaster penelitian, bagi-bagi dana untuk para peneliti yang terpilih. Memilih juga saya sendiri gitu. Itu tahun Lalu berapa, Prof? Tahun berapa, Prof? 2007. 2007. Nah, Ya, ya. 2008 saya itu mulai diculik oleh BMKG. Jadi saya itu ibaratnya udah mulai tarik dan saya dikasih SPPD ke luar negeri. Jadi ke Jenewa itu. Saya merasakan bahwa wah gila banget nih, duitnya banyak sekali. Ini kayak apa? Gimana ya? Ya, Saya, ya, ya. tapi emang akselerasinya cepat sekali. Saya tahun 2008 itu, 2009 saya dibantu oleh kawan dari Malaysia. Akhirnya saya masuk tembus ke IPCC. Dan akhirnya 2009 sampai 2014 saya masuk IPCC. Dan sekarang 2015 sampai 2023 rencananya. Jadi itu akselerasinya cepat sekali. Dan sejak itu saya di BMKG membantu BMKG dari tahun 2009 saya resmi pindah ke BMKG. Waktu itu umur saya masih 39, 2009 sampai 2016 gitu. Terakhir jadi apa, Prof? Kepala Litbang, Kepala Pusat Litbang, ya. Ya, ya. Jadi Bisa saya banyak cerita, Prof, tantangannya. Banyak sekali, saya banyak membuat sesuatu yang baru. Contohnya waktu itu saya mengadakan eksperimen soal nyepi di Bali dan ke Sumakaca, dan terakhir juga saya mengirim orang BMKG 2 ke Kutub Selatan. Saya juga membuat kurikulum perubahan iklim untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan untuk sekolah pertanian dan sekolah pelayaran. Lalu juga saya banyak bikin instrumen karena saya dasarnya adalah orang engineer. Waktu di Kanada saya sekolah banyak kan engineer. Jadi saya banyak instrumentasi. Saya bikin kapal selam itu yang Sea Track Glider yang kemarin itu diceritakan ditemukan di Pulau Selayar. Itu saya bikin juga dan saya sudah turun bawah laut gitu ya, Prof, ya? Iya, di bawah laut. Lalu saya bikin juga radar cuaca yang pertama kali secara nasional, dan saya ajukan waktu saya pindah ke BPT karena itu masih dilanjutkan proyeknya. Saya ajukan untuk mendapat penghargaan dari Presiden. Akhirnya saya mendapat satelit rencana pembangunan. Karena satelit rencana pembangunan itu harus hasilnya produk, hasilnya suatu barang. Di atas Wirakarya itu pembangunan. Ya, sebenarnya sama, tapi orang banyak bilang di atasnya. Ya, lebih nyata itu. Iya, harus ada produknya. Jadi terakhir tahun 2020 itu saya majukan lagi Wirakarya karena saya banyak membantu KLHK waktu itu untuk sidang kebakaran hutan. Ya, topik-topik ini
topik yang hangat nih. Kemarin saya dengan kepalanya Pak Prof. Edwin, Pak John, dan Pak Deputi ketemu dengan Deputi PPI, Prof. Dan memang mereka berharap betul bantuan dari B2TMC terkait kebakaran Iya, hutan ini. Dan mereka iya, menyatakan 3 tahun terakhir ini sangat bagus bantuan yang diberikan. Dan Prof. Edwin ada di situ, luar biasa dari dulu ya. iya, Prof, balik ke yang tadi, Prof. iya. Tadi kita kan bahwa membuat perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu kan kadang orang nggak nyaman dan sebagainya. Konon kabarnya sempat ada yang nggak suka juga ya, Prof. Ya? Oh iya pasti lah. Saya juga eh, katanya kan dalam 5 tahun terakhir ini hidup saya itu ada sekitar apa katanya 9 pihak yang memberikan saya apa ilmu-ilmu sihir atau macam santet gitu sampai 21 kali lah. Nah, Segitunya, Prof. Ya. ya iya karena saya itu katanya kalau saya itu orang yang simpel dan apa kalau kerja tuh eh, cepat karena sifat saya Ngomong-ngomong tuh the point gitu ya, straight gitu ya. ya saya kan memang pekerja cepat dan Iya, iya, yang iya. terakhir saya itu karena begitu saya itu bekerja tuh memanfaatkan suatu networking biasanya makanya biayanya rendah Hmm. biaya rendah dan ini nggak disukai macam institusi kayak demikian bahwa jadi mereka tuh maunya tuh biaya tuh banyak nih. Dan kalau saya Iya, tuh iya, iya, iya. kalau sebenarnya saya tuh prinsipnya bahwa kalau kerja kita cepat dan murah itu kita selesaikan dan kita pindah ke kerjaan lain jadi kita banyak kerjaan yang bisa kita kerjakan Tapi karena mungkin negara buat pihak lain mungkin atau ya bawahan iya itu jadi ya betul banyak betul kerjaan berat gitu, nggak ada santainya dan sebagainya gitu ya, Prof. ya gitulah saya Duitnya kan karena dikit gitu. iya Ya, ya, ya. Tapi mungkin ada yang mendukung juga, Prof, mestinya. apanya Ada yang mendukung apa yang Prof Edwin perubahan-perubahan tadi. ya Tentu itu saja kan. biasanya biasanya yang mendukung saya itu yang orang-orang di bawah dan orang di bawah ini karena saya bantu jadi saya Hmm. itu kan juga melihat Pak Indro dan Pak Habibie Memfasilitasi staf untuk maju gitu, Prof ya. Prof Indra. Prof Edwin juga gitu kira-kira ya. ya Memfasilitasi anak buah untuk berkembang gitu ya. nah, bukan itu malah saya memberikan beasiswa jadi ada Oh, orang beasiswa. yang Ya, ya. ada orang yang menghitung katanya selama saya jadi kapus itu 23 orang saya berikan beasiswa dan Hmm. diantaranya setiap tahun tuh saya memberi beasiswa dari luar negeri. Jadi saya tuh punya patokan bahwa kalau kita ada kerjasama dengan luar negeri, JICA atau GIZ, Jerman dan sebagainya, kita minta satunya menjadi beasiswa bantuan tersebut. Jadi ada yang Ya. saya sekolah ke Jepang, ada yang ke Jerman, ada yang ke Belanda dan sebagainya. Ya, Dan spirit kadang Pak Habibie dan spirit Pak Indroyono itu ya memajukan gitu, ya. ya, memajukan anak bangsa kita ya, adik-adik kita. Yang sementara sebenarnya ada misalnya yang pergi ke Jerman tuh waktu itu beasiswa tidak cukup, jadi saya harus memutar otak lagi gimana. Jadi macam-macam lah ceritanya tuh nggak selalu Hmm. sama yang enak gitu. Iya, Dan iya, saya iya. dan saya juga karena akhirnya memberi beasiswa yang jangka pendek, ya, semacam training. Jadi 2 kali rombongan dalam 2 tahun itu 20 dan 20 orang pergi ke Belanda untuk belajar perubahan iklim. Dan itu sangat diapresiasi oleh mereka yang muda-muda itu. Dan itu tidak hanya masalah konten pengetahuan ya, tapi bagaimana cara berpikir, gimana cara orang bekerja sama, wawasan, dan juga jaringan gitu ya, Prof ya. Ya betul, jadi Manfaat buat mereka ya. ya betul banyak sekali jadi manfaatnya. Kepercayaan diri. Ya betul kepercayaan diri dan sebagainya. Oke, Prof, kita masuk ke BPT sudah, BMKG sudah, dan tadi juga sudah disinggung yang peran aktif PCC yang mulai dikirim-kirim oleh BMKG itu tahun-tahun 2007, dan kalau saya lihat di apa ya penugasan delegasi yang sampai 2014 itu daftarnya aja 2 halaman. Mungkin kalau sekarang sudah 3 halaman kali ya atau lebih. Iya, iya. Itu mungkin bisa diceritakan, Prof. Gimana mulai masuk ke itu kan bukan kaleng-kaleng ya, lembaga internasional yang ilmuwan top gitu ya. Mulai masuk Ya, ke situ gimana, Prof? ya tadi saya cerita tadi yang bantuan Bali ya. dari kawan dari Malaysia tahun Oke. 2009 saya mulai jadi penulis di sana dan akhirnya lanjut pada pemilihan bureau membernya di tahun 2015. Waktu itu di Dubrovnik. Dubrovnik itu di Kroasia. Hmm. Jadi saya sudah menghitung sekitar 33 negara yang saya kunjungin dari 61 negara keseluruhan itu 33 negara itu karena bantuan IPCC.
bantuan. Jadi kebanyakan itu saya tuh pergi tidak pakai dana APBN, jadi Tidak membebani negara ya Prof ya. tidak pakai dana rakyat, tapi dana dari IPCC. Dari Dan PLN. alhamdulillah juga ada juga biaya pernah saya mendapat umroh karena saya disuruh menjadi pembicara di Arab Saudi di Riyadh kota itu. Dan kebetulan pulang dari Riyadh saya tuh sama istri saya kita pergi ke Jeddah dan kita pergi umroh waktu itu. Umroh maksudnya backpacker. Saya benar-benar mengalami umroh backpacker dan 4 hari di Mekah dan saya sudah cukup waktu itu. Akhirnya pulang dan mengalami umroh backpacker dan dibiayain dan dapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi undangan khusus untuk visanya itu. Luar biasa. Prof, tadi Iya. 33 negara sudah Prof ya? 61 61. yang 33 negara yang berhubungan dengan IPCC. Oke, luar biasa. Sudah kalau daftar Olimpiade itu 120-an, tapi sudah separuh dunia nih. Sudah semua benua ya Prof ya, berarti? Ya alhamdulillah sudah semua benua. Luar biasa. Saya tuh dulu pernah pergi ke Swiss dan pulang dari Swiss saya harus ke Khartoum, Sudan. Waktu itu Swiss suhunya adalah -15. Saya harus terbang ke Khartoum. Di Khartoum itu suhunya adalah +40. Jadi dari kulkas pergi ke ke oven. Bukan kulkas lagi tuh Prof, freezer tuh Prof. Ya. Hampir freezer lebih dingin. Iya makanya dari freezer pergi ke oven. Dan saya juga pernah bercerita mungkin sama Pak Holik, saya pernah keliling dunia. Saya benar-benar keliling dunia. Jadi waktu itu saya perginya pertama tuh ke Seattle. Jadi pakai jalur ke timur dari Jakarta pergi ke timur, pakai dari pesawat dari Jepang itu ke Seattle. Nah dari Seattle saya pergi ke Amsterdam lalu ke New Delhi. Waktu itu di Amsterdam ditanyain, emang ini kok kamu jalan-jalan gini emang bisa apa ke New Delhi? Akhirnya diperiksa dulu, kebetulan ya nggak apa-apa lah. Waktu itu perginya dengan Buoro, jadi terus dari New Delhi pergi kembali ke Jakarta. Jadi benar-benar itu perjalanan itu keliling dunia itu benar itu. Prof, pengalaman apa Prof? Mungkin beberapa poin Prof, pelajaran-pelajaran mengelilingi dunia itu kan kita disuruh keliling dunia untuk melihat pembelajaran tentu saja. Mungkin bisa cerita Prof biar nggak semua ada kesempatan untuk seperti itu Prof. Tapi ya dari Prof. Kalau saya pikir memang yang pertama itu namanya langit dijunjung atau tempat kita berpijak itu langit harus dijunjung. Artinya kita harus menghormati adat istiadatnya. Jadi bagaimanapun juga kita hukumnya bagaimana dan sebagainya dan yang kedua saya itu punya prinsip kemana saya pergi yang ketemu saya adalah pertama orangnya itu baik, yang kedua orangnya ganteng, nah gitu. Jadi yang ketiga saya itu harus yang tadi langit dijunjung. Jadi tiga prinsip itu yang saya pegang terus. Jadi kemanapun saya karena pernah juga dulu pergi ke Rusia dan dimarah-marahin, kamu tuh nggak boleh foto sembarangan. Ya udah kita nurut saja lah gitu. Lalu kita tuh di mana-mana pun kita berusaha untuk cari tempat sholat. Nah itu paling penting kalau menurut saya tuh. Saya biasanya tuh kalau naik pesawat tuh biasanya di Doha atau itu saya akan berhenti sebentar dan saya sudah hafal tempatnya. Dan banyak cerita-cerita menarik juga karena tempat saya sholat di Selandia Baru itu dalam 5 bulan berikutnya itu menjadi tempat ledakan teroris. Nah, saya ingat sekali waktu cerita ledakan itu. Dan juga pernah saya sholat di Nepal di Kathmandu. Kemudian 2 tahun kemudiannya kota itu jadi kena gempa. Dan saya ingat kembali gitu. Oh ini begini saya pernah ini. Jadi tambahan itu jadi kita harus sholat dan dimanapun kita berada gitu. Kita membawa diri sesuai dengan adat istiadat, menjunjung Prof. Itu prinsip orang Minang ya terutama Prof ya. Ya saya pikir udah prinsip secara umum lah general. Ya. Oke Prof, luar biasa nih pengalamannya. Mungkin kalau ada waktu panjang ini kita bisa mengupas perjalanan dunia sendiri nih. Ada yang pengalaman yang kurang baik Prof, yang nggak menyenangkan gitu?
Ya pernah lah, namanya di negeri orang ya. Saya Ya. pernah juga di Kanada waktu itu. Saya biasanya saya jalan ke titik A, tapi waktu itu saya ke titik B. Jadi waktu itu ada orang yang mabuk-mabuk. Bilang, saya, mana kamu orang asing, saya ajar kamu. Akhirnya dia ngambil ke dalam rumahnya, mengambil senjata gitu. Nah Hmm. itulah waktu yang apa ada kejadian 9/11 yang di New York itu, saya kan waktu itu di Jerman dan Ya, waktu itu 2001 orang Prof. Ya, saya masih di ya sana itu Prof. Ya. ya itu orang-orang mulai bersikap yang tidak baik sama saya udah tahu. Dan Ya, ya, kebetulan ya. kebetulan ada teman saya dan sahabat saya, guru saya itu yang orang dari Yaman, orang Indonesia dari Yaman, dia bekerja di post office-nya Ya, Jerman. Pak Belfast Nah, ya. ya, nah itu Ya. saya nggak tahu entah gimana, taunya waktu saya pulang dari Hamburg itu dikasih tahu bahwa orang polisi itu minta maaf karena waktu saya apa pergi ke kecamatan bahwa saya mencabut kartu saya akan pergi pindah negara. Dibilang ada kasih surat ke saya bahwa selama ini saya menjadi diawasin oleh polisi Jerman, tapi ternyata saya tidak ada apa-apa, jadi saya aman gitu. Jadi Ya, mereka ya, ya. mereka minta maaf begitu. Nah, Ya. jadi ada pengalaman begitu. Saya juga pernah ke Amerika juga. eh, saya pikir koper saya aman saja gitu sampai Jakarta. Saya buka koper, di dalam itu ada surat dari polisi Amerika bahwa maaf tadi koper Anda kami buka karena kami mencari apa ada apa prosedur untuk mencari barang-barang yang aneh gitu. Saya pikir Hmm. surat apa koper saya kan aman saja, udah saya kunci dan sebagainya. Ternyata bisa dibuka sama mereka gitu. Ya itulah, Hmm. itu jadi pengalaman-pengalaman segitulah yang kadang-kadang kita kaget-kaget juga, tapi semuanya insya Allah hidup saya masih aman-aman saja gitu. Ya. Kalau saya bisa paham cerita Prof. Edwin yang di Hamburg itu karena kenal yang dimaksud, beliau orang baik banget, Ya, ya, memfasilitasi mahasiswa Indonesia, kalau bahkan memasak untuk kita, ya eh, betul. dan juga orang Arab dan sebagainya, sehingga tamunya dari macam-macam datang dan sebagainya. Ya Tapi saya kita kan nggak ngapa-ngapain di Jerman, nggak ada, maksudnya hal-hal yang tidak baik, kita ke sana untuk studi, ya, ya itu saya mungkin kan ya. tahun 2003 sebulan saya tinggal di sama bapak itu karena saya harus menghadiri seminar tambahan di kampus saya. Jadi saya ada waktu sebulan dan saya tinggal sama bapak itu, dan dia Hmm, dia saya anggap guru saya dan orang tua ya, saya. ya, orang tua Ya, lah buat kita ya, semua ya. ya. Oke, Prof. Masuk ke segmen berikutnya nih, Prof. Tadi udah cerita terkait Hamburg dan juga eh, menarik mungkin terkait pendidikan anak-anak nih, Prof. Dan juga pindah-pindah negara ini buat anak-anak kan nggak gampang juga, Prof. Ya. Ya, ya untungnya kan anak saya waktu saya pulang dari Jerman itu anak saya sudah SD, Ya. eh, SD apa umur masuk SD jadi pas sekali. Dan juga kalau saya tidak membayangkan kalau yang orang kerja di konsulat atau kedutaan itu Hmm. memang berat lah kalau anak-anak pindah. Jadi insya Allah saya masih aman lah gitu. Nah, untuk anak-anak tuh pas waktunya. Dan memang waktu itu anak saya juga apa agak kesulitan sehingga sekitar setengah tahun untuk bahasanya mungkin. Tapi habis itu lancar-lancar aja kan cepat Ya, ya, anak-anaknya. anak-anak sih Iya, lebih cepat daripada kita iya, belajar iya. bahasa. Ya. Masih nyantol, Prof. Itu bahasa Jerman di anak-anak. Ya kebetulan anak saya nomor dua bukan nomor satu. Yang nomor dua tuh kan lahir di Jerman dan Ya, ya. sekarang tuh di UI. Jadi UI itu ngambil program apa dual degree gitu. Tapi kemarin saya ganti one degree aja. Nah Hmm. rencananya tanggal 1 Oktober besok bulan bulan depan itu akan pergi ke Essen atau di Jerman. Hmm. Ya. Jadi akan tinggal minimal 6 bulan di Jerman. Oke, Prof. Semoga Jadi lancar, memang semoga itu aman ya. ya insya Allah kayaknya insya Allah masih lancar semuanya. Ya. Prof, kalau izin mau nanya yang agak pribadi nih, Prof. Tadi kan sudah tergambar juga. Ya, Ada yang bilang ke saya sekali waktu, ah enggak kalau Edwin sombong gitu. Padahal kalau kalau udah kenal tuh enggak juga gitu. Gimana, Prof? Kalau kalau menurut komentar Prof Edwin terkait komentar orang tersebut? itu saya terima sepanjang hidup. Biasanya Oh, istri iya, saya iya. yang mengingatkan saya gitu. Dan Hmm, memang saya hmm. begitu. Padahal saya itu orangnya banyak bicara gitu. Tapi memang kalau ini Ya, pertama kali orang
menemukan saya emang sombong begitu ya. Tapi saya bilang wajar saja emang karena itu saya itu emang sifatnya bukan ekstrovert tapi introvert. Saya tipe Hmm, introvert gitulah. iya, iya, iya. Ya padahal juga enggak juga gitu ya. Cuman mungkin cara 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 bicaranya aja mungkin straight gitu ya, langsung apa adanya gitu Prof ya. Ya, saya itu masih menganut egaliter karena emang Ya, egaliter. banyak Ya. pendidikan barat di saya. Ya, ya, ya. Oke, Prof. Ini kita masuk ke berikutnya. Itu udah mulai pelan-pelan kita ke akhir, tapi masih banyak atau ada bukan banyak, beberapa lagi nih yang perlu diangkat nih. Rencana ke depan nih, Prof. Eh, Karir peneliti, profesor riset sudah mentok lah, Prof. Apalagi yang ingin dicari atau diraih, Prof. Ya bingung juga lah saya kalau tanya apa. Ya mungkin Saya bukan masih bukan diraihan karir karena sudah mentok ya, tapi mungkin apa yang ini mungkin sumbangan pikiran apa lagi atau apapun yang ingin disumbangkan ke untuk ya perubahan iklim bah mungkin ya. ya betul. Jadi mungkin saya akan banyak bicara mengenai perubahan iklim dan saya juga ingin saya sebenarnya kembali lagi kan saya tadi sebagai seorang engineer Iya. atau engineer itu seorang insinyur lah. Bagaimana jiwa saya adalah seorang insinyur. Jadi saya sebenarnya banyak sekali mengusulkan suatu karya instrumentasi untuk membantu negara ini. Kemarin itu saya juga mengusulkan untuk Inat TWS yang tadi dibicarakan oleh pembicara pertama oleh Pak Widodo. Widodo itu kawan saya juga di Jerman. Eh, saya punya ambisi untuk agar Inat TWS itu memakai teknologi baru. Nanti ujungnya adalah teknologi satelit. Nah, saya juga Hmm. ambisi bahwa Indonesia itu kita harus menguasai teknologi satelit untuk kebumian. Jadi banyak sekali sebenarnya kebumian dan lingkungan itu kita harus menguasai teknologi satelitnya gitu. Perlu Dan support tim Prof ya kira-kira. ya Kalau saya perlu tim ya. perlu lah perlu. Jadi tapi saya pikir saya nggak pengaruh. Jadi kalau kalau menurut saya apa kalau kita punya otoritas saya akan memajukan. Saya dulu karena punya otoritas di BMKG akhirnya saya bisa membuktikan bahwa banyak sekali yang bisa kerjakan untuk bangsa ini. Jadi banyak sekali dan saya tidak berhenti-berhenti waktu itu saya tidak berhenti-berhenti saya mau lakukan terobosan jadi saya pikir negara ini memang masih apa agak terbelakang lah kalau dibanding Jerman apalagi Jepang dan sebagainya. Jadi kita Eh, harus banyak banyak terobosan-terobosan atau inovasi yang ya. baru-baru. Tadi barusan menyebut Jerman, Jepang, diaspora mungkin ada peran penting juga untuk dioptimalkan Prof ya. Mungkin Prof Tetuko yang di Ciba misalnya. Iya, iya, betul. Saya juga pernah bicara waktu itu untuk mengembangkan satelit yang low level gitu, untuk yang mikro satelit. Jadi Iya, memang satelit. Beliau kan radar ya ya. radar dia, radar Ya. yang bisa 3 dimensi ya. Ya. Kalau saya memang excited dengan masalah teknologi dan karena juga perubahan iklim itu solusinya adalah teknologi. Ya, ya. Oke, Prof. Terkait mungkin yang perkembangan terbaru, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum terkait perubahan BPT 8 Batan LIPI sekarang digabung jadi satu jadi BRIN. Ya, Ada perasaan tertentu, Prof, terkait ini ya, atau biasa-biasa aja? ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya itu ini aja budaya kerja itu kalau karena saya waktu di Jerman dulu juga dari Max Planck Institute, Max Planck Institute, tapi ijazahnya dari Universitas Hamburg. Hamburg. Ya. Jadi itu ada kerjasama. Jadi kalau Max Planck Institute itu kayak PAU, Pusat Antar Universitas. Hmm. Di Jerman tuh ada 3, ada Max Planck Institute, ada Fraunhofer dan satu lagi apa namanya? Oh, lupa saya. Helmholtz, ada Von Hum, Helmholtz, ada Leibniz. Von Humboldt, satu lagi Von Humboldt, Max Ya, Planck sama Fraunhofer. Nah ya. itu jadi kayak gitu. Jadi mereka tuh punya sistem kerja yang memisahkan antara administrasi dan para operasional teknis atau yang saintisnya gitu. Oke, Dan dalam konteks itu berarti Prof setuju dalam konteks mengurangi beban peneliti untuk yang non ya iya yang administratif, iya sehingga betul. tim peneliti itu fokus untuk menjalankan penelitian gitu ya. Ya jadi akan fokus pada penelitian saja itu saya setuju sekali main soal itu. Tapi implementasi tentu saja kita akan berdarah-darah, Pak. Ya, ya, Eh, ya. saya rasa saya akan mengerti juga. Jadi
Tapi ini adalah masa transisi untuk bagi Indonesia sebagai negara maju, dan saya melihat satu titik cerah ke depannya gitu. Jadi saya agak optimis saya. Ya, ya. Prof, kalau rencana ke depan di era BRIN ini kan di pidato Pak Kepala BRIN, Pak LT Handoko dipelantikan. Kemarin saya ikut dilantik jadi fungsional juga, dan juga diberitakan itunya di isi dari pelantikan dan rangkaiannya itu termasuk akan ada open bidding nih Prof, sekitar September, kemudian Desember, kemudian Maret. Kalau diminta maupun diminta, kira-kira minat Prof atau bersedia untuk ikut open bidding itu Prof, dimanapun posisinya? Ya, saya bersedia lah. Yang terbaik untuk negara ini, saya akan bersedia. Gitu. Artinya ya siap untuk ikut, bagaimana hasilnya itu diserahkan kepada panelis itu ya? Iya, Siap saya untuk akan yang siap untuk terbaik ikut. ya. Iya, iya. Oke Prof, kembali ke yang tadi, udah mendekati akhir juga ini kita. Mungkin poin di perubahan iklim tadi sudah disebutkan bahwa perubahan iklim itu satu hal yang perlu diantisipasi, mitigasi, dan juga beradaptasi. Kira-kira pesan apa saja nih Prof kepada kita halayak, mungkin level pembuat kebijakan satu, kemudian kedua ke akademisi, sesama akademisi, dan juga mungkin ke masyarakat umum Prof. Satu-satu Prof, mungkin ke kebijakan dulu Prof. Ya, kalau kebijakan kita kan sadar bahwa kebijakan itu biasanya hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun lah untuk presiden. Sedangkan perubahan iklim itu hanya permasalahan hingga 1-2 abad ke depan. Jadi kita harus mempunyai frame yang beda antara pembuat kebijakan dan apa yang dapat kita lakukan untuk ke depannya. Berarti Karena frame-nya penyadaran beda jangka antara panjangnya 5 itu tahun, Prof 10 ya. tahun. Ya, dan membuat suatu anggaran rencana ke depan itu tentu saja beda, dan mungkin tidak terjadi di masa-masa kita, tapi di masa anak-anak kita. Jadi penyadarannya beda sekali, dan itulah yang jadi masalah selama ini. Oke, ya, ya. Kepada sesama apa akademisi atau peneliti, researcher Prof. Ya, pada researcher saya rasa ini kan Pak Kolik ini bagian lingkungan, jadi semua orang juga tahu lah. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah kita akan meninggalkan lingkungan dengan kondisi yang lebih buruk dari yang pernah kita dapatkan waktu kita lahir? Ya, Waktu ya. kita lahir bagaimana waktu itu? Hutan kita masih bagus, hutan di Kalimantan. Sekarang itu kan saya terakhir pulang dari Pangkalan Bun, saya lihat dari pesawat tuh, kasihan hutan kita tuh udah kayak apa lah. Nah, itulah kita membutuhkan satu terobosan yang strategik untuk kedepannya tuh dalam hal perubahan iklim ini. Karena saya juga heran, saya kan membantu pemerintah dalam masalah kebakaran hutan dalam sidang-sidang di daerah-daerah kemarin di Pangkalan Bun terakhir. Kok masih ada akademisi yang praktis mereka membela orang yang bakar hutan? Saya bingung sekali, nggak ngerti, dan itu Ya, terus ya, terjadi gitu. ya. Mungkin perlu ditambah itu kali Prof. Mungkin juga tugas yang lain ya, bidang yang lain, misalnya penanaman atau budidaya yang tanpa harus pembakaran mungkin Prof ya. Iya, betul. Saya rasa budidaya perlu, dan kita perlu meningkatkan kesadaran terus-menerus. Saya rasa nggak cukup kita kalau ketemu 1-2 kali. Ya. Saya rasa tugas Pak Kholik ini berat sekali nanti. Ya semua bidang lah Prof ya. Saya juga di lingkungan, sampah, limbah dan sebagainya, Ya, banyak yang harus dilakukan. Potensi limbah yang menjadi pencemar sebenarnya bisa untuk sumber daya energi, misalnya biogas, ini bidang saya biogas. Ya kita bareng-bareng Prof semua. Ya. Kemudian yang ketiga Prof ini, biar porsinya Prof bukan saya nih. Masukan ataupun harapan atau apa yang bisa masyarakat lakukan, masyarakat awam lah Prof ya, untuk perubahan iklim ini. ya, saya pikir ini perubahan iklim itu kan masalah global, tapi penyelesaiannya lokal. Jadi karena yang kita alami itu mungkin beda dengan Jerman, mungkin beda dengan Cina, beda dengan Australia dan sebagainya. Jadi kan yang tahu masalah lokal itu hanya kita-kita saja. Jadi nggak bisa datang orang yang nanti ibu kota kamu tenggelam, jadi kamu harus buat ini A, B, C, D. Nggak, belum tentu, karena dia tidak mengalami tinggal di negara kita. Contohnya kayak dia banyak bercerita, oh kamu banyak kebakaran hutan, jadi kamu tuh banyak asap, jadi kamu akan berapa orang mati karena ISPA gitu.
Tapi yang tahu kita kan, yang tahu Ya, daya ya. tahan masyarakatnya kita kan, yang tahu situasi di Indonesia itu kita orang Indonesia. Jadi yang perlu menjawab itu adalah orang Indonesia sendiri. Dan nggak perlu kita minta tolong bantuan dalam hal seperti ini yang sudah terlalu global seperti ini. Dan itu juga masalah mitigasi nanti kan bagaimanapun kita membutuhkan teknologi yang cocok dan tepat guna untuk lingkungan kita, dan itulah kita harus menemukan segala sesuatu yang solusi-solusi yang lokal untuk yang perlu kita atasi secara untuk mengatasi malah secara global ini gitu. Oke, satu lagi Prof terkait itu mungkin ini apa ya dilema ataupun pro kontra antara kesadaran perubahan iklim dengan pertumbuhan ekonomi yang perlu semurah-murahnya misalnya listrik dan sebagainya. Ya, ya. Ini gimana Prof menengahinya atau bagaimana mengedepankan kesadaran perubahan iklim ini Prof? Kalau dalam bahasa Cina tuh katanya begitu, kanjinya orang bilang opportunity sama kesempatan. Jadi kalau kita sudah mendapat SWOT, apa strength, weakness, opportunity sama kesempatan. Yang antara strength sama kesempatan itu bahasa kanjinya sama antara bahasa Cina, Jepang itu. Nah, itu artinya apa? Jadi di dalam ancaman itu kita mendapatkan solusinya. Seperti saya tadi bilang berkali-kali bahwa solusi dari perubahan iklim itu adalah teknologi. Jadi di balik ancaman itu kita mendapat solusinya. Nah, itulah. Ya, Jadi ya, kita ya. jadi kita harus mawas diri dan melihat apa yang menjadi solusi untuk masalah itu. Jadi saya bilang kayak masalah energi ini memang kan kelihatannya mahal. Awalnya mahal. Contohnya Indonesia itu kan untuk perubahan iklim ini saya lihat solusi untuk energi nomor satu itu adalah memakai geothermal. Nah, tetapi geothermal ini kan kalau kita hanya punya satu dua geothermal itu akan mahal. Tapi kalau kita punya 200, Ya, tentu ya, ya, saja ya, kan ya, akan murah. Jadi dan ya, geothermal itu akan long lasting, akan sustainable-nya tinggi. ya. Jadi masalah-masalahnya itu kita lihat. Jadi kalau misalnya Al Gore, maaf salah, Presiden Amerika sebelum ini siapa namanya? Oh, si Saya lupa terus, sebelum Biden. Nah, dia bilang katanya kan ini climate change itu Trump. Trump, dia bilang Trump, ya. katanya akan mengerus tenaga kerja, jadi orang nggak dapat kerja, nggak dapat income gitu. Nah, tapi kalau Biden datang ke kita bilang masalah climate change itu adalah opportunity, banyak banyak pendapatan baru, banyak pekerjaan baru dan sebagainya. Jadi Ya, tergantung ya, cara ya. kita memandangnya aja. Nah, itu dua orang dengan profesi sama di Amerika melihatnya dengan cara berbeda demikian. Ya, ya, semoga Nah, angin itulah. angin angin bagus nih ya buat kesadaran perubahan iklim yang di situ juga tidak serta-merta selalu cost center tapi juga peluang peluang Iya kerja, betul. peluang yang lain Ya dan peluang. seterusnya ya. Ya. Iya, ya. Terima kasih Prof. Ini masuk ke bagian paling akhir ini. Tentu saja ada tokoh-tokoh yang hidup di hati Prof ini. Saya nyebut nama, kemudian Prof. Edwin mendeskripsikan dengan beberapa kata atau kalimat. Yang pertama, Prof. B.J. Habibie, Teknologi. teknologi. Ada lagi, Prof? Dua, tiga kata lagi. Ya, saya bilang dia bapak teknologi Indonesia. Bapak teknologi Indonesia, oke. Ya. Prof. Indroyono, Mendoyono itu beasiswa. beasiswa, oke. Sampai Dia sekarang, tidak, dia tidak hanya memberikan beasiswa sama saya, dan dia membuktikan banyak lagi memberikan banyak beasiswa yang lainnya, tipe yang lain. oke. Jadi ya. Dan beliau sekarang masih diminta mendampingi LPDB dalam pengiriman seleksi dan seterusnya. Ya betul, ya betul. Jadi penasihat LPDP. Kemudian yang ketiga, Bu Sriworo. Suara itu apa yang mengubah hidup saya itu, mengenalkan pada dunia. Saya itu memang ke Jenewa itu dalam catatan saya sudah 31 kali, Mas. 31 kali sidang mewakili Indonesia. Jadi ada beberapa sidang yang saya bersama Pak Emil Salim, suatu sidang yang sangat sangat global sekali, sangat luas sekali. Ya, saya itu hanya mendampingi beliau gitu. Dan sidang-sidang yang lain itu 31 kali saya sudah pernah sidang di Jenewa itu. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Oke, Prof, terima kasih. Mungkin
bebas, Prof. Kata-kata terakhir penutup dari Prof. Edwin, silahkan, Prof. Saya bilang jangan takut untuk hidup ini. Semua manusia bisa jadi apa saja yang kita mau, dan selama kita punya niat baik, kita bisa menjadi itu. Dan dunia ini sangat luas dan insya Allah diberikan Allah untuk kita, dan kita memanfaatkannya untuk belajar apa yang jadi pelajaran untuk kita. Saya pernah pergi ke negara namanya Mongolia itu. Jadi mereka katakan, wah kalau gitu dalam perubahan iklim kita menjadi pelakunya, kita sangat berdosa. Loh kenapa begitu? Kan kalian tuh sebenarnya korban, saya bilang. Saya melihat apa yang terjadi di sekeliling saya itu begitu. Jadi kita bisa mengatakan apa saja dengan membalikannya, mungkin itu jadi baik dan buruk. Kayak tadi masalah Donald Trump sama Biden, kita dapat membalikannya dengan suatu kondisi yang sama, suatu yang baik dan menjadi buruk, buruk menjadi baik, dan semuanya menjadi cost, menjadi opportunity, menjadi satu peluang, dan kita bisa menjadikan apa saja. Jadi jadilah yang berpikiran selalu positif. Saya kalau misalnya sebagai saintis dibilang gampang saja, bilang nanti mau kiamat kok, semua orang bakal mati. Tapi kan bukan itu jawaban yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka mengharapkan saya memberi encouragement. Jadi kita harus memberi semangat agar perubahan iklim itu dapat memberi suatu kita harapan ke depannya. Dan itu semuanya bisa terjadi. Oke, terima kasih Prof. Luar biasa. Ini pelajaran hidup mulai dari masa kecil, pindah-pindah dan seterusnya. Kemudian belajar di Kanada, Jepang, sempat di Amerika mampir. Kemudian di Jerman, kemudian penugasan di BPT, di BMKG, dan di IPCC ya Prof ya. Ya, dan luar biasa banyak pengalaman yang bisa dipetik, dan semoga ini menginspirasi bagi terutama anak-anak muda Indonesia, generasi adik-adik kita penerus. Dan saya pribadi mohon maaf, tapi terakhir sebelum saya tutup, saya doakan Prof semoga perjalanan berikutnya kontribusi positif bagi bangsa ini dan juga dunia terus mengalir dari Prof Edwin, dan semoga sehat walafiat, dan ya semoga nanti bisa ada peran yang sesuai lah dengan kapasitas Prof Edwin di masa yang akan datang. Mohon maaf dari saya, terima kasih Prof Edwin dan juga Mas Bimo, Ketua Umum IAJ, Teh Yanti, dan teman-teman semua. Saya kembalikan ke Teh Yanti. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus. Dan saya juga terima kasih Pak Abdul Kholik, ini sahabat saya di Jerman dulu, juga pada Mbak Doyanti dan IAJ. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.